Kita ke area kerja, kita ke site namanya. Monggo, kita ke site-nya BSN Bekasi kemudian. Kita mix, kecuali di situ kita ada permintaan tertentu. Nah, dengan adanya permintaan tertentu suatu proyek itu baru nanti material hasil gilingan itu akan kita stockpile sendiri. Kita tidak jadikan satu. Nah, ini kelebihan produk kami untuk ukuran 1-2 ini sudah kita lakukan washing. Ya, kita cuci ya. Jadi untuk kandungan-kandungan pasir yang melekat di sini sudah minim. Ya. Kita ke area kerja, kita ke site namanya. Monggo, kita ke site-nya BSN Bekasi kemudian. Dasar Pak, timbangan itu dulu. Ini timbangan digital kita. Jadi dia mempunyai SWL atau Safety Working Load itu di angka 30 ton. Jadi muatan itu batas maksimalnya 30 ton. Demikian. Ya. Jadi dia nggak bisa melebihi kemampuan itu. Kalau lebih dari itu resikonya apa, Pak? Ya, yang pertama kan konstruksi timbangan ini tidak didesain untuk di atas 30 ton. Otomatis nggak mampu dia nanti untuk apa? Sistem digitalnya. Kemudian yang jadi dia diperuntukkan untuk muatan di bawah 30 ton. Ya, kalau armada yang beli itu dia memakai tronton, kita nanti hitungnya dengan kubikasi. Jadi kubikasi tonase kita konversi ke kubikasi. Demikian. Untuk alat kayak gini belinya gimana, Pak? Custom Mas kita. Custom. Jadi kita ya ada sih yang apa? Yang pabrikasi yang sudah menyediakan SBL-nya sekian. Tapi kalau pas kita ini kebetulan custom. Kita pesan. Nah, ini merupakan dudukan semi crusher. Dudukannya kita kan ada rencana untuk penambahan unit. Nah, rencana penambahan unit. Jadi ini kita prepare dulu. Kita siapkan dulu, nanti insya Allah kalau segala sesuatunya sudah siap, tinggal kita rakit. Gitu. Kalau produk ini adalah coral atau split dengan ukuran 1-2, dalam arti butiran kecil gitu kan. Oke, untuk split kita. Ini yang ukuran 1-2. Biasanya ini untuk apa, Pak? Ini untuk ready mix Mas, untuk store juga. Tapi untuk tingkat kepadatannya lebih bagus. Kalau yang di sebelah sini, ini yang kita namakan abu batu. Ya, abu batu itu merupakan limbah dari penggilingan yang dia secara karakteristik menyerupai pasir alam. Demikian. Iya. Abu batu. Biasanya bentuknya untuk apa, Pak? Ini sebagai pengganti pasir alam. Sebagai pengganti pasir alam untuk bangunan juga. Iya. Kalau untuk kualitasnya gimana, Pak? Secara kualitas di hasil bangunan sendiri lebih bagus pasir alam, cuman dia kan bisa sebagai substitusi, sebagai penggantinya begitu. Jadi dari hasil produksi itu nanti kita stockpile. Gundukan ini kan merupakan stockpile. Biasanya yang beli pasir abu batu ini yang kayak apa, Pak? Untuk apa aja? Project Mas. Project atau bisa skala rumahan yang biasa untuk bangunan biasa. Untuk fondasi, kemudian untuk plester dan sebagainya. Tapi untuk harganya lebih rendah dari pasir alam, gitu? Iya. Harganya masih di bawah. Nah, ini merupakan limbah dari hasil penggilingan. Nah, kalau ini jadi nanti alur dari bantah, dari bahan, kemudian yang ujung tadi kita stockpile bantah itu, bahannya kita distribusikan dengan loader.
solder kita tuang di hopper itu yang kayak apa namanya kayak corong di atas warna oranye itu. Ini untuk abu batu kita. Conveyor. Tapi otomatis produksi abu batu ini selalu lebih banyak ya Bang? Selalu lebih banyak. Jadi selalu lebih banyak. Karena kan dari bahan baku sendiri itu bata biasanya ada penyertanya berupa pasir. Nah itu yang nanti dari hopper itu dia turun ke jauh, yang di roda gila 2 di sana itu jauh. Nah kemudian setelah jauh dipartisi ke ayam getar. Nah dari ayam getar kita partisi lagi menjadi abu batu. Kemudian yang ini ukuran 1/2-nya. Nah, sama. Ini ukuran 1/2. Split ukuran 1/2. Iya. Nah, ini kelebihan produk kami untuk ukuran 1/2 ini sudah kita lakukan washing. Ya kita cuci, ya. Jadi untuk kandungan-kandungan pasir yang melekat di sini sudah minim. Ya. Nah ini yang produk split ukuran 23, jadi dia lebih besar, kemudian peruntukannya juga tertentu. Jadi karakteristik dari bahan ini akan tergantung kebutuhan dari proyek tersebut. Kalau untuk dari 2/3 untuk apa Pak? Sama untuk cat juga, cuman kan dia akan berbeda. Untuk proyek itu untuk cat apa? Biasanya yang 1/2 tadi untuk ready mix, kemudian yang ini biasanya untuk bangunan yang misalnya kita mau putaran sol. Bagian-bagiannya ada dinamo, kemudian ada conveyornya. Dari ayam sekarang ini kan akan dipartisi. Yang tidak bisa dipartisi atau dipartisi ketika dia akan dimasukkan ke vertikal bar. Di vertikal bar akan diberikan kembali menjadi pasir lagi. Yang dinamakan vertical shop. Kita ada 2 vertical shop, cuman kita aktifkan 1. Ini yang betul mengejar skala produksi abu. Kalau kita tidak pakai vertical shop, produksi abu batunya akan sedikit, yang banyak sedikit. Tapi kalau kita sama-sama mengejar 3 produk tersebut, harus kita tambah vertical shop. Nah, itu yang dinamakan hopper. Sistemnya ada kontrol panel di sana yang oleh operator. Nanti ada operator klasernya sendiri. Itu geraknya sesuai operator atau ada periode beberapa waktu sekian? Dia sesuai operator. Operator Ya. Ada yang manual sesuai operator, ada yang matic juga. Tapi kita pakai yang manual. Nah ini yang ya, Stokvel 2 split ukuran 23 kilo. Ini yang ukuran 23. Kita baru mempunyai
untuk bongkar muatnya baru 1 loader dulu sementara. Barang import atau produk di dalam? Cina tapi kayaknya pabrikasinya di Indonesia. Sepertinya ya. XGMA. Sudah pabrikasi lokal. Nah, yang pertama ada alurnya tadi itu sebenarnya kan bahan baku datang, masuk ke timbangan, kemudian kita stokpel ke situ bahannya. Nah, dari situ baru dengan loader ini kita distribusikan ke hopper yang tadi itu. Baru hopper turun ke yang namanya jauh untuk pemecah. Dari jauh baru didistribusikan ke mes atau ayak getar yang tadi. Ya. Jauh. Dan untuk mes ini juga ada tingkatan. Kita pakai 3 tingkatan. Untuk abu batunya kita pakai 04 dari ukuran yang kecil yang menjadi pasir. Kemudian yang untuk 12 juga ukuran mesnya itu yang 12 untuk lebar kolomnya itu. Kemudian yang 23 juga sama. Begitu. Ini bahan baku kita. Jadi karakteristik bahan baku ini mempengaruhi hasil produksi. Otomatis kan ketika pemasok datang, Pak, Iya. itu kan bahan-bahannya beda, Pak. Berbeda. Iya. Terus untuk jadi semua dicampur jadi satu ya? Kita mix. Kecuali di situ kita ada permintaan tertentu. Oh, oke. Nah, dengan adanya permintaan tertentu suatu proyek itu baru nanti material hasil gilingan itu akan kita stokpel sendiri. Kita tidak jadikan satu. Oh. Iya. Nah, ini kan ada karakteristik, ada warna, kemudian ada tingkat kekasaran pasir penyertanya. Nah, kalau yang seperti ini bahan baku yang berasal dari Ngori Magelang yang seperti ini. Bahan baku kita yang berasal dari Ngori. Kemudian yang ini, nah yang ini yang dari Merapi. Dari Cara Merapi. beda ini gimana, Pak? Dari warna, Dari Mas warna? Riki ya, dari warna dan dari warna serta ke tingkat kekasaran ini ya, kekasaran pasirnya. Tapi yang paling bisa kita untuk membedakan asal barang ini dari mana, mutu barang seperti apa itu warna. Ya, warna sama komposisi, Mas. Komposisi kan batuan-batuan. Kalau cenderung warna hitam ini, dia kan batuan muda. Mungkin hasil erupsi yang muda. Tetapi kalau yang kita pakai yang dari Klaten ini kan ada yang dari Bandungan, kemudian ada yang dari Gemampir, kemudian ada yang dari Kaliworo juga, ada yang dari Kayu Mas. Dia karakteristik dari batuan-batuan ini, dia batuan tua, Mas. Dia batuan tua. Merapi ya, Pak? Iya. Ini hasil letusan lama, tetapi memang kalau di kulitnya dia kotor. Tapi setelah hasil digiling dia akan lebih padat. Nah, untuk proyek yang skala besar dia menghendaki biasanya yang padat-padat seperti ini atau proyek-proyek pemerintah gitu. Jadi yang Nggih. kualitasnya paling bagus. Ya. Nah, kalau yang ini yang Panpel, ya, oke. Nah, ini dia yang dari gendol, dari Ngori, dia kan batuan muda, dari ada berpori. Jadi sebenarnya secara visual lebih menarik yang muda ini karena dia hitam. Cuman yang tua ini kan dia kulitnya kotor, cuman dia lebih padat. Kalau untuk konstruksi lebih bagus. Maaf sebentar. Itu seputar karakteristik bahan. Jadi memang kalau kita melayani end user atau market itu kan pembeli ini aku mau yang hitam seperti itu. Nah, yang hitam dari warna bawaan pasir ini kan dia memang enak dilihat, enak, bagus dan sebagainya. Tetapi kalau dia dari hasil penggilingannya batuan ini muda, propos dia.
Ya itu kita mixing dengan ini, kita cari untuk batuan tua supaya untuk project untuk kualitasnya juga betul-betul terjaga, makanya kita mix ini. Kalau setiap ada customer datang itu Pak Agung selalu nggak sih kalau ngasih informasi terkait seperti ini kepada calon customer? Biasanya customer ini bertanya. Nah, adanya customer yang bertanya kepada kami, kepada Berkasi Lomulia, itu kan merupakan kewajiban bagi kami untuk memberi pemaparan kepada beliau. Seperti ini. Oh, aku mau yang halus, kan begitu. Aku mau yang kasar, karena market ini berbeda-beda, Mas. End user ini berbeda-beda. Dia misalnya untuk pasirnya sendiri, saya mau yang kasar. Otomatis mesnya kan sudah di 07. Nah, aku mau yang halus. Berarti mes ini harus di 04. Cuman karena itu keterbatasan tenaga kerja kami, SDM kami kan selalu bongkar pasang. Akhirnya itu kita mix. Yang halus dapat, yang kasar juga dapat. Demikian, Mas. Iya. Oke, terima kasih Pak Agung atas informasinya yang sangat bermanfaat ini. Mungkin nanti teman-teman yang membutuhkan pasir atau batu-batu buat produksi kontraktornya bisa langsung datang ke Berkasi Lomulia. Berkasi Lomulia bypass depan RSIA Klaten. Terima kasih Mas Rizky. Insya Allah pekerjaan kita ini bisa support berbagai proyek, baik itu proyek perorangan ataupun proyek untuk skala PSN dan sebagainya. Demikian Mas Rizky. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rizky.